Hai, aku Fani. Hari ini kita akan bahas tentang spiritual awakening. Bahasa Indonesianya depresi. Pertama, aku akan jelasin dulu apa itu spiritual awakening, kenapa kita bisa mengalami spiritual awakening, kenapa awakening itu nggak untuk semua orang, dan apa aja yang akan dialami selama spiritual awakening. Jadi spiritual awakening itu ibaratkan orang lagi tidur, dan tiap orang udah setting alarm untuk bangun. Jadi sama dengan spiritual awakening, semua orang itu sedang tidur, dan sudah punya alarm untuk awakening sendiri, untuk bangun sendiri. Dan jam bangun tiap orang nggak sama. Jadi itulah ada beberapa orang kenapa umurnya masih muda sudah spiritual awakening, ada yang udah umur 60-70 tahun baru spiritual awakening, dan tiap orang itu jamnya nggak sama, and there's nothing wrong with that. Tiap orang punya timeline-nya masing-masing. Jadi fokus sama apa yang kita jalani aja udah. Dan bagi kamu yang sedang menjalani spiritual awakening, sekarang ada di tahap mana? Aku akan menjelaskan tahap per tahap apa yang dijalani oleh orang spiritual awakening. Kita juga akan bahas apa yang akan kamu lakukan selama spiritual awakening, dan pada tahap terakhir spiritual awakening kamu harus gimana? Dengerin sampai habis. Semua pertanyaan yang udah aku kumpulkan, aku udah rangkum di akhir video. Nonton sampai habis, jangan di skip, oke? Pembahasan ini juga agak berat, karena nggak semua orang yang sampai ke video ini juga sedang mengalami spiritual awakening. Mungkin ada beberapa penonton bisa sampai ke sini atau video ini sampai ke berandamu, karena kamu juga sedang mencari jawaban, and then the universe menjawab permintaanmu. Atau mungkin yang belum mengalami spiritual awakening, mungkin video ini juga menjadi petanda bagimu bahwa kamu akan memasukinya sebentar lagi. Don't worry. Bagi yang sedang menjalani spiritual awakening, mungkin di sekarang ini sedang mencari-cari jawaban apa itu yang sedang kamu alami, dan apa-apa aja yang akan kamu alami, dan kamu harus bagaimana, kamu mungkin kebingungan, I know. Jadi kembali lagi, tiap orang timeline-nya nggak sama. Atau jangan membanding-bandingkan dengan apa yang orang lain jalanin atau apa yang sedang kamu jalani. Buat yang belum mengalami, nggak apa-apa juga, santai aja. Waktumu akan sampai. Bukan sekarang mungkin. Aku saranin buat kalian boleh nonton dulu video aku yang sebelumnya tentang quantum physics. Di sana akan membuat kamu mengerti tentang dunia ini. So, di video ini aku akan menjelaskan sesuai dengan pengalaman pribadi aku dan beberapa orang yang pernah cerita ke aku. So, pertama kita tahu dulu apa itu spiritual awakening. Itu artinya kebangkitan spiritual. Kita ke dokter bakal bilang ini namanya depresi. Kebangkitan di sini itu mengartikan bahwa kita sadar bahwa kita hanyalah sebuah spirit yang sedang menjalani human experience. Dan orang yang belum sadar, dia akan mengatakan bahwa kita adalah manusia yang sedang menjalani spiritual experience. Itu dua hal yang berbeda. Dan kalau yang udah sadar, kita itu sebenarnya hanyalah spirit yang menjalani human experience. Semua ini hanyalah ilusi. Kita itu sedang menjalani physical reality. Nggak ngerti ya, sabar. Yang artinya kita semua yang ada di bumi ini, semuanya itu lagi mimpi. Ini kelihatan sadar ya kan? Kita lagi mimpi, bobok cantik. Sebelum datang ke dunia ini, kita semua itu udah tanda tangan kontrak jiwa. Dan aku juga udah pernah jelasin tentang apa itu kontrak jiwa di video aku yang sebelumnya, kenapa kita di sini. Jadi di dalam kontrak jiwa itu juga udah tertera kita kapan akan awakening dan apa aja yang akan kita jalani selama kita di sini. Jadi sebenarnya kita itu lagi main game. Kita masuk ke dalam mimpi, masuk ke dalam game, dan sedang memerankan suatu peran. Jadi sebenarnya ini hanya game, hanya main-main. Nggak usah dianggap serius banget hidup ini. Kita bisa artikan kita itu lagi main game amnesia. Kita lupa diri kita siapa sebenarnya. Kita datang ke sini cuma main-main. Hanya punya sebuah peran. Kita di sono udah milih kita mau mainkan peran apa. Misalnya kamu mau mainkan peran kamu itu mamanya aku, kamu tuh jadi adiknya aku atau temannya aku, atau kamu mau memainkan peran jadi musuh aku ketika aku umur 28 gitu. Kamu mungkin memilih untuk memainkan peran dalam hidupku, kamu akan jadi pacar aku atau suami aku. Kemudian kamu akan nyiksa aku, kamu akan KDRT. Nah, itu semua udah disusun di sana. Kita udah nyusun kita mau main peran apa dan kita mau berhubungan dengan siapa. Dan pasti akan ada yang nanya, kok kita udah tahu kita punya kontrak jiwa dan kita masuk ke sini kita lupa semua isi kontraknya. Mana boleh gitu. Don't worry, kita itu datang ke sini nggak sendirian. Kita itu punya banyak malaikat pembimbing. Ada guardian angel, kita itu dibimbing, cuma kita nggak denger. Dan malaikat-malaikat ini akan bersama kita seumur hidup.
Seumur hidup ya, sampai you meninggalkan tubuh ini. Dan selama kita hidup, dia akan kasih kita hint, akan kasih kita kunci-kunci like apa yang harus kita jalani. Dan ketika kita memasuki masa terpuruk pun, kita nggak pernah dibiarkan sendiri. Dia selalu memberi kita arahan apa yang harus kita lakukan. Jadi spiritual awakening itu artinya kita bangun, kita sadar dari mimpi ini. Bahwa kita sebenarnya lagi main game. Ini nggak nyata. Jadi kalau misalnya kamu udah sadar, udah bangun dari tidurmu, kamu lihat orang di samping, hey sudah pagi, sudah waktunya bangun. Kamu bangunin dia. Kalau dia pura-pura tidur, dia belum mau bangun ya, dia nggak akan bangun. Sama, spiritual awakening itu ibarat begitu, kita semua lagi tidur. Jadi ketika kita sudah bangun dari mimpi kita tahu nih kan kita siapa kan. Dan cara pandang orang ini terhadap physical reality yang kita lihat ini namanya dunia 3D akan berubah total. Dan video hari ini aku akan share apa itu spiritual awakening ya, secara simple dan mudah dimengerti seperti biasanya. Dan aku mau ingatin kalian, tiap penonton, orang-orang yang mengalami spiritual awakening, semua pengalamannya berbeda dan tahapnya juga nggak sama. Jadi tiap orang itu punya peran sendiri dan pengalaman yang dijalaninya itu juga spesial, nggak semuanya sama. Tapi akan ada sikit-sikit sama gitulah, nggak jauh beda. Tujuan aku buat video ini adalah untuk membantu kalian yang mungkin sedang kebingungan, sedang menjalani spiritual awakening. Aku mau kalian tahu kalian nggak sendiri. Aku bersamamu, oke? Spiritual awakening itu adalah perjalanan yang sangat kompleks karena tiap orang punya kontrak jiwa dan jalan hidup yang berbeda. Jadi setiap pengalaman dan perjalanan yang akan dialami juga pasti berbeda. Jadi siapa aja yang akan mengalaminya? Yaitu orang-orang yang punya tingkat pemahaman tentang kehidupan yang berbeda. Jadi tingkat kesadarannya juga nggak sama. Jadi hiraukan umur bukanlah penentu bahwa kamu tuh udah dewasa, sudah sadar. No, umur itu hanya angka. Ada beberapa aspek yang akan kita jalani, yaitu body, mind, mental, and spiritual. Pertama, aku akan bahas tentang aspek mental dan spiritual yang akan kita alami. Pertama, kamu akan kebingungan tentang apa sih makna kehidupan ini. Kayak kamu nggak tahu, kamu datang ke sini tuh ngapain gitu. Apa sih masa depan aku? Bukan artinya nggak bersyukur ya, tapi tersesat gitu. Masuk ke suatu lingkungan, aku di mana? Aku siapa gitu. Nggak tahu dia di mana. Kamu akan bingung tentang makna keberadaan kamu di sini dan kamu tuh mau ngapain. Kamu pingin pulang, tapi nggak tahu jalan gitu. Dan di tahap ini kamu nggak tahu kamu ini adalah spirit yang sedang mengalami human experience dan kamu akan mengalami beberapa kejadian yang akan membangunkan kamu, buat kamu sadar. Jadi kamu akan merasakan kalau bumi ini bukan tempat asalmu. Ibarat kayak kamu masuk ke rumah tapi kamu tahu ini bukan rumahmu gitu. Kamu mau cari rumah asalmu di mana, kamu tinggal di mana. Kamu pingin tahu keluarga aku siapa gitu. Orang tuaku di mana? Siapa yang lahirin aku gitu. Jadi di tahap awal spiritual awakening kamu akan merasakan hatimu sangat kosong. Karena setiap human being itu ingin punya rasa kepemilikan, tempat bersandar. Tapi kamu nggak tahu kamu di mana dan tempat bersandar kamu di mana. Kehilangan arah, nggak tahu arah. Jadi ketika kamu sudah memasuki tahap ini, congrats, kamu akan mulai memasuki masa depresi. Spiritual awakening. Tahap kedua yaitu nafsu atau keinginan akan duniawi akan mulai berkurang. Contoh nafsu duniawi itu apa? Kekayaan, mengejar karir, ingin punya barang mewah, punya uang yang banyak. Kamu ingin mengejar ketenaran, kamu ingin terkenal di sosial media, mendapat penghargaan atau prestasi atau validasi atau pengakuan dari orang lain. Terus termasuk juga kekuasaan atau kontrol. Kamu ingin kontrol orang lain, misalnya kayak attract specific person, atau kamu menginginkan sebuah posisi dalam perusahaan. Kamu ingin kontrol anak, pasangan, suami, istri, dan hal-hal lain orang-orang di sekitar kamu. Kamu akan kehilangan ini semua. Kenyamanan, males, kenyamanan financial, jaminan untuk masa depan, investasi, dan kamu akan kekurangan hasrat untuk punya jaminan masa depan. Selanjutnya, kesenangan hiburan, nongkrong sama temen,
main game, sosialita, pesta-pestaan gitu. Pokoknya aktivitas yang nggak produktif buat kamu. Itulah kenapa orang yang sudah spiritual awakening dia lebih suka menyendiri. Dampak dari punya nafsu duniawi yaitu ketidakpuasan. Ingin selalu punya hal yang lebih gitu. Udah dapat tapi merasa kurang, merasa nggak pernah cukup. Dan kamu akan punya keinginan yang nggak akan berakhir. Itulah nafsu duniawi. Dan ketika memasuki spiritual awakening, semua hal ini akan berkurang. Karena kamu sadar ketika kamu mengejar hal ini, kamu akan merasa stres. Kamu akan frustasi, cemas, selalu merasa kurang, overthinking, hubungan dengan orang sekitar juga akan terganggu. Hasilnya akan capek sendiri. Kamu bakal capek banget. Capek hati, capek pikiran, capek badan, karena kamu mengejar semua hal ini. Orang yang sudah spiritual awakening, dia akan sadar kalau body, mind, and soul ini adalah 3 hal yang berbeda, dan cara menyuapinya juga nggak sama. Keinginan yang di atas aku sebutin tadi itu adalah nafsu di physical reality. Dan yang dicari oleh orang yang sudah spiritual awakening adalah ketenangan jiwa. Jadi prioritas dia adalah kewarasannya. Ketenangan hatinya. Yang akan dicarinya adalah cara untuk nenangin hati. Otomatis pikiran juga ikut tenang. Kalau pikiran tenang, body juga ikut tenang. Dia akan mulai sering menyendiri, mungkin akan lebih sering meditasi, karena dia sedang mencari kepemilikan jiwanya di mana. Kemudian kamu akan sadar tentang hubungan kamu dengan orang-orang sekitar. Ayah ibu kamu, kakak adik, teman baik, teman biasa, teman kantor, dan orang-orang lingkungan sekitar. Kamu akan mulai bertanya, apa hubungannya kamu dengan mereka? Kamu akan mulai sadar, kok aku gaulnya sama orang-orang ini gitu. Kamu akan mulai merasa kamu udah gak sefrekuensi sama mereka. Mereka ngomong apa dulunya kamu merasa kayak dulu nyambung aja, sekarang bakal gak ngerti, gak suka juga. Aku gak tertarik sama topik pembicaraan kalian. Dan secara otomatis kalau udah gak sefrekuensi, kamu akan mulai menjauh dari lingkungan tersebut dan orang-orang tersebut. Kembali lagi, kamu akan kembali menyendiri. Ya tujuannya itu tadi, kamu akan mencari-cari terus kayak aku nih apa, aku bisa apa, aku siapa, aku ngapain di sini, tujuanku apa, aku mau apa ya di masa depan aku ya. Kepalamu akan penuh dengan tanda tanya, kenapa. Pokoknya kamu akan sangat fokus untuk mencari rasa kepemilikan jiwa ini di mana. Dulu kamu itu pingin banget attract specific person, tapi sekarang kamu malah akan bertanya sama diri sendiri kayak, kenapa aku kok tertarik sama dia ya? Apanya dari dia yang buat aku tertarik? Kenapa? Kok aku bisa tertarik sama orang-orang ini? Kok aku bisa ya sefrekuensi sama mereka? Di contoh lain kayak misalnya dulu aku ingin sebuah posisi di sebuah perusahaan. Dan sekarang kalau kamu udah mulai sadar, kamu akan bertanya, iya ya, kok aku mau ya posisi itu dulu? Apa yang buat aku tertarik untuk mencapai posisi itu? Jadi kalau dulu pertanyaan dari diri dia itu ke arah luar, bagaimana caranya aku mencapai itu? Sekarang pertanyaannya akan masuk ke dalam hati. Kenapa aku mau itu? Kenapa aku begini? Pertanyaannya akan masuk ke dalam, bukan pertanyaannya di luar lagi. Udah beda. Keempat adalah kamu akan mulai bertanya, apa yang mau aku lakukan di dunia ini? Aku ini siapa? Mau apa ya? Apa yang bisa aku lakukan supaya hidupku lebih bermakna? Dia akan mencari arti kehidupan. Kamu bisa berkontribusi apa gitu dalam dunia ini. Kelima, kamu akan mulai sadar tentang emosimu. Segala emosi yang kamu punya, like marah, kecewa, sedih, frustasi, senang. Kamu akan mulai sadar akan emosi-emosi ini. Kalau misalnya kamu waktu belum sadar, waktu kamu belum awakening, kamu akan bilang gini, kamu tuh yang mancing aku. Gara-gara dia itu, pokoknya dulu tangan dia selalu nunjuk orang lain. Kalian mancing aku, kalian buat aku marah. Sekarang dia akan mulai nanya ke diri sendiri, kenapa aku bisa ke-trigger sama orang ngomong aku gendut? Kenapa aku bisa ke-trigger kalau orang bilang aku boning? Kenapa aku bisa ke-trigger kalau ada yang nyentuh barang aku? Dia akan mulai bertanya gitu. Kenapa ya aku bisa ke-trigger? Pertanyaannya akan menuju ke dalam pokoknya. Jadi saat spiritual awakening, dia akan sadar tentang emosi ini akan buat dia nggak enak gitu. Ketika aku punya rasa marah, frustasi, sedih, kecewa, aku akan sadar perasaan ini dalam hatiku tuh nggak enak. Aku nggak mau punya perasaan nggak enak ini, karena ingat tadi orang yang spiritual awakening, dia akan mencari ketenangan hati, ketenangan jiwa. Jadi untuk punya emosi ini, otomatis kamu nggak akan tenang jiwanya. Jadi kamu akan mulai bertanya, kok aku bisa ya punya emosi kayak gini? Dan kamu akan terus mencari tahu kenapa. Dan gimana ya solusinya biar aku bisa berdamai, biar aku nggak punya emosi negatif ini. Karena
punya emosi negatif tuh nggak enak banget gitu. Terpengaruh ini kenyamanan hatiku. Kamu akan sangat sensitif dengan emosi yang kamu punya. Dan kamu lebih ingin introspeksi diri. Kamu akan berusaha untuk gali, connect sama inner child. Untuk korek masuk ke dalam subconscious mind. Keenam, kamu akan jadi orang yang emosional. Emosional di sini artinya kamu akan jadi lebih sensitif terhadap emosi. Jadi kayak emosi apapun itu, rasa senang, merasa cinta, merasa disayangi, merasa dibenci, merasa kecewa, merasa marah. Kali ini kamu akan merasa sangat sensitif, mungkin di luar gitu kan. Kamu tiba-tiba aja kayak out of nowhere gitu, nggak ada alasan kamu bisa merasakan sebuah emosi. Aku dulu sering banget gitu ya, aku lagi nunggu kereta, aku lagi lihat langit, tiba-tiba aku merasa kok aku merasa disayang banget ya. Dan aku di situ aku kayak nangis, aku kayak di luar nangis tiba-tiba. Aku nggak tahu kenapa, tapi I have this feeling. Kamu akan mulai bisa merasakan emosi-emosi orang-orang di sekitarmu. Jadi misalnya kamu ketemu sama aku atau kamu lihat aku gitu, kamu bisa ngerasain ini orang auranya menyenangkan. Buat orang kesel, buat orang jijik, buat orang pingin jauh, buat orang pingin mendekat, kamu akan mulai sensitif dengan emosi-emosi ini. Misalnya kalau orang ini punya energi negatif, kamu merasakan energi negatif dari dia, kamu tuh mulai, aku gak pingin bergaul sama dia. Itulah tadi kenapa penyebab kamu lihat orang-orang di lingkunganmu, kamu mulai merasakan udah gak sefrekuensi sama kamu. Karena kamu udah mulai merasakan kalian punya negative vibes, and aku gak mau punya negative vibes gitu. Aku gak mau sefrekuensi sama kalian. Begitu juga dengan positive vibes. Jadi kamu mulai kalau ketemu orang yang positive vibes gitu, kamu rasanya ingin deket gitu. Karena kamu akan merasa nyaman. Tanpa orang yang buka mulut, kamu tuh udah mulai bisa merasakan dia itu positif atau negatif. Gimana energinya kamu sendiri udah bisa merasakan. Intinya intuisi kamu bakal jadi lebih tajam. Dan kamu akan mulai aware sama frekuensimu. Kamu ingin menaikkan vibration. Jadi di sini kamu tuh karena ingin menaikkan vibration, kamu secara nggak sadar ya mungkin, kamu akan mulai cari-cari video motivasi, kamu akan mulai cari-cari buku self-development untuk perkembangan diri. Karena kamu juga udah mulai nggak betah nih ya kan sama energi-energi negatif, kamu akan mulai males nonton berita. Of course, karena berita itu tampilnya semua negative vibes. Dan karena hal berikut, kamu pelan-pelan mulai merasakan jiwamu mulai merasa tenang, nyaman, enak gitu. Kamu akan sangat peduli dengan inner self, inner growth gitu. Kamu ingin mengembangkan dirimu. Ketujuh, kamu tuh pingin ke tempat yang high vibes, yang gak banyak orang, misalnya manjat gunung, ke hutan, kayak jalan-jalan ke tempat alam terbuka. Kamu akan merasa, ya inilah tempatku, aku nyaman banget di sini. Karena jiwamu mencari tempat nyaman gitu. Dan di sini kamu ingin healing. Kamu ingin membersihkan dirimu, membersihkan jiwamu, ingin punya positive vibes, mau healing, tapi kamu masih belum punya arah. Karena kamu sudah melakukan ketujuh hal di atas, energimu mulai naik. Kamu mulai mencari apa itu spiritual. Frekuensimu akan berubah. Kamu akan lebih sering meditasi, terapi energi, belajar self-development, otomatis your vibration naik. Dan kalau vibration kamu tinggi, kamu bagus, vibrationnya, frekuensimu bagus, otomatis kamu akan attract yang frekuensinya sama. Kita akan terhubung dengan energi yang lebih tinggi. Dan ingat, semua itu dimulai dari pikiran kita dulu. Setelah pikiran kita udah mulai berubah, selanjutnya badan kita berubah. Badan kita juga akan bertransformasi. Jadi singkatnya, tubuh kita itu punya DNA. DNA ini juga akan pelan-pelan berubah. Kesadaran dalam DNA juga akan diaktifkan karena selama ini dia bubuk cantik, non-aktif. Jiwa atau roh kita akan mulai kembali ke tingkat aslinya. Roh kita nih aslinya itu unlimited ya, akan gak terbatas. Kita akan mulai kembali ke frekuensi tersebut. Yang tadi asal muasalnya kita itu adalah pecahan dari universe. Kita akan mulai sadar tentang hal itu. Dan kita akan sadar kalau kita itu lagi mimpi. Jadi sampai sini badan kita akan berubah. Kita akan mengalami lompat dimensi. Jadi orang-orang yang mengalami spiritual awakening setelah pikirannya berubah, badannya juga berubah. Berikut adalah apa yang akan kamu alami. Pastinya dalam spiritual awakening kita akan merasa gak nyaman. Hati, jiwa, pikiran, badan itu semua akan merasa gak nyaman. Cuman tingkat gak nyamannya tiap orang tuh beda, gak sama. Pokoknya perubahan besar atau kecil itu akan buat kita gak nyaman.
Karena rasa nggak nyaman itu buat kita merasa, aku sangat nggak berdaya, aku nggak bisa apa-apa, I cannot do anything. Nggak punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Oke, pertama kamu akan menerima frekuensi tinggi. Contoh ya, telingamu akan jadi sering berdenging. Kalau ini dalam bahasa medis disebut tinnitus. Jadi tinnitus itu peredaran darah dalam telinga nggak lancar, menyebabkan penyumbatan kah gitu, atau kekurangan pasokan darah. Jadi ini menyebabkan saraf di telinga rusak, mengirimkan signal ke otak dengan sensasi dering yang nggak nyaman di telinga. Kalau dalam spiritual itu disebut kita sedang menerima frekuensi tinggi gitu. Kayak ada pesan dari your angel atau yang dimension yang lebih tinggi. Atau mungkin your higher self. Dan masing-masing telinga punya arti yang berbeda ya. Selanjutnya kamu akan sering merasakan oyong. Tapi dalam sekejap dan langsung hilang. Rasa ini nggak akan buat kamu sampai nggak enak badan. Nggak. Kalau udah sampai nggak enak badan, kamu harus ke dokter ya. Bukan spiritual lagi. Jadi kalau kamu mengalami yang aku sebutin tadi, itu artinya frekuensi kamu naik. Kamu menerima energi yang lebih tinggi. Dan ketika kamu mengalami hal ini, kamu boleh put your attention. Lebih was-was gitu. Ada apa di sekitarmu? Apa yang bisa kamu lihat? Atau adakah kesempatan yang bisa kamu ambil? Itu biasa ada pesannya. Kamu juga akan merasakan merinding gak jelas. Bukan merinding kayak diganggu setan ya. Bukan. Tapi ada keberadaan yang lebih tinggi dari kamu. Tapi rasa merinding itu gak bakal buat kamu sampai takut. Nggak, kamu akan tahu. Hatimu tahu, oh, there's something here. Ada lagi gejala lain. Kamu masuk ke suatu ruangan, kamu akan merasakan your crown chakra dan third eye chakra ini geli, tuh berputar-putar. Ya, kamu tuh berhubungan dengan dimension atau frekuensi yang lebih tinggi. You better put your attention, karena mungkin ada satu pesan di situ. Selanjutnya, kamu akan merasakan badan kamu di satu daerah gitu sakit, dan sakitnya ini dalam banget. Dan kamu sangat jelas, kamu nggak cedera belakangan ini. Rasa sakit ini tiba-tiba aja ada. Sakitnya dari mana gitu, kamu nggak kebentur, nggak kenapa-napa gitu, nggak ada kecelakaan. Ini adalah tanda kalau DNA kamu sedang upgrade. Selanjutnya kita akan merasa capek, lelah. I have no passion and energy. Dan mungkin jadwal tidur kamu juga akan berubah. Kamu akan lebih sering bangun di waktu tengah malam, misalnya jam 3.20 sampai 3.40. Karena di jam ini adalah jam-jam energi high vibration ada di sekitar kita. Sebaiknya kalau misalnya kamu bangun di jam ini, kamu berdoa, kamu meditasi, atau make a wish ke universe. Karena saat ini adalah saat third eye chakra kita juga lebih aktif. The universe will put you on the same situation over and over and over and over again sampai kamu merasa enough. Sampai kamu mulai mau berhenti. Kamu ingin bereaksi dengan cara yang lain. Kamu ingin memberikan reaksi yang lain. Sampai kamu berpikir dengan cara yang berbeda. Sampai kamu belajar dari pengalaman tersebut. Karena kebiasaan lama nggak akan membukakan pintu baru atau kehidupan baru untuk kamu. So, cara hidup yang lama harus tinggalkan. Kamu akan terus mendapatkan ujian dan pelajaran hidup yang sama over and over again sampai kamu sendiri merasa I don't want this anymore. Itulah momen kamu awaken. Jadi sama buat kalian yang kayak ada olahraga juga, masa otot itu, yang otot yang kita punya nih harus dirusak supaya otot kita berkembang dan makin besar dan punya masa otot yang baru. Kita harus training terus. Tujuannya adalah untuk merusak otot yang lama supaya otot yang baru tumbuh. Sama dengan hati, jiwa, dan pikiran kita. Itu semua harus dilatih. Kita semua harus training. Training itu apa? Yaitu melalui trial kehidupan. Supaya kita bisa punya mindset baru, kita juga butuh habit yang baru. Kamu nggak bisa punya kehidupan lama kalau kamu ingin punya kehidupan yang baru. Kamu harus lepasin itu. Jadi mari kita rangkum secara keseluruhan. Kita rangkum tahap yang akan kamu lalui selama spiritual awakening. Sekaligus aku jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah kalian ajukan. Jadi tahap pertama adalah kita nggak sadar. Masih bobok. Jadi kalau lagi tidur, kita ini dikontrol oleh ego. Kita dan ego kita ini sudah berteman lama banget sejak kita masih kecil. Dan kita bakal susah banget untuk mengakui kesalahan kita. Kita tuh lebih mudah nuduh orang, lebih enak nuduh orang, menyalahkan suasana, menyalahkan lingkungan, menyalahkan takdir, menyalahkan Tuhan, Allah. Pokoknya kita selalu nuduh orang lain. Kalau kalianlah yang salah, akulah yang benar.
Jadi susah banget untuk percaya sama orang lain. Di setiap masalah kita akan selalu membela diri. Kita nggak akan punya kontrol atas diri sendiri karena kita dikontrol oleh ego. Terlalu negative thinking, pemarah, egois, sedih, nggak pernah ngaku salah, merasa sakit hati kalau ditegur sama orang lain. Nggak senang lihat orang sukses, cemburu, iri hati, dengki, mudah terpancing emosi. Karena di tahap ini semuanya masih dikontrol sama ego. Kita lagi tidur, jadi otomatis kita nggak tahu. Jadi akan melihat segala sesuatu itu dari perspektif egonya sendiri. Masuk ke tahap kedua, yaitu kematian ego. Dan di tahap ini adalah tahap di mana banyak orang gagal. Mereka akan depresi berat di sini. Disinilah rasa sakit yang dirasakan semua orang. Banyak yang nanyakan, kenapa spiritual awakening sakit? Bisa nggak merasakan spiritual awakening tanpa merasa sakit? Nggak pernah aku dengar. Jadi singkatnya itu kan kita dari kecil sampai kita dewasa, kita itu kan dirawat sama orang tua. Kita sebenarnya menerima perspektif, cara pandang, cara hidup. Belajar cara hidup itu kan dari orang tua kita. Which is orang tua kita menerimanya juga dari orang tuanya mereka. Dan seterusnya dari kakek nenek moyangnya kita sendiri. Jadi sebenarnya dari kecil yang kita terima itu, bahkan sampai dewasa, pokoknya sebelum kamu spiritual awakening, perspektif yang kamu punya itu semua sebenarnya bukan milikmu, bukan kamu. Itu yang kamu terima dari generasi-generasi sebelumnya. Sama dengan status kamu siapa sebenarnya. Ras kamu, gender, nationality, agama, bahkan kepribadian kamu itu adalah status yang kamu berikan ke diri kamu sendiri. Tiap orang tuh punya label ya. Misalnya ini cewek orang Tionghoa, ini cewek khas Batak, khas Karo, khas Jawa, khas Kalimantan, agamanya Kristen, agamanya Islam, dia Buddha, dia Hindu. Itu semua ada label dari manusia yang orang buat, diberikan oleh manusia itu sendiri. Jadi misalnya aku lahir di keluarga Kristen dan otomatis aku jadi orang Kristen. Ini kan label yang dikasih sama orang ke kita dan kita juga terima label tersebut dan kita melabel diri kita sendiri juga dengan label tersebut. Ya, aku orang Kristen. Dan di masa spiritual awakening semua ini harus lepas. Dan kamu akan merasa sakit karena kamu dan orang-orang di sekitar kamu sudah nggak sefrekuensi. Levelnya udah nggak sama karena kamu udah bangkit, kamu udah bangun. Ketika kamu ceritakan ke orang lain apa yang kamu rasakan, orang lain akan bilang kamu aneh. Karena kamu udah punya perspektif dan cara berpikir yang gak sama, otomatis orang-orang di sekitarmu be like, ini orang ngomong apa sih? Dan mereka akan meninggalkanmu. Dan kamu ingin menangkap mereka, don't go, please don't go, stay with me. Tapi udah gak sefrekuensi, walaupun mereka udah tinggal di samping kamu akan merasakan gak cocok gitu, tapi apa yang gak cocok? Dan akhirnya kamu harus merelakan mereka, yang sebenarnya kamu tuh gak rela. Karena sebenarnya ego mula yang sefrekuensi dengan orang-orang tersebut. Ingat, ego. Dan di masa spiritual awakening, kamu harus melepaskan semua identitas yang tadinya kamu labeli diri kamu sendiri. Jadi label-label yang kamu bilang kamu tuh mayoritas orang apa, agama apa, kerjaan apa, status sosial apa, semuanya kamu akan lepasin. Ibaratnya ganti kulit. Semua kepercayaan kamu yang dulu, perspektif kamu, cara kamu memandang dunia, cara kamu memandang sosial, semuanya harus dilepas. Penderitaan ini adalah proses di mana ego mulai memudar. Jadi ego lama ini harus pergi, harus memudar gitu, harus dihapus, harus dilepas supaya kamu bisa menerima identitas yang baru. Ego ini kenapa sih sakit kalau dilepasin? Karena ego ini sudah melekat sama kita dalam jangka waktu yang lama. Jadi bisa disamakan ego ini adalah kita sendiri. Kamu harus ngelepasin diri kamu sendiri. Jadi kamu tuh kayak bakal kehilangan arah. Kamu akan merasakan kebingungan, takut, gak pasti. Jadi di momen ini tuh banyak banget orang lepasin nggak, mau tinggalin tapi sayang. Kamu juga akan merasa kesepian karena kamu mulai terpisah dengan orang-orang yang kamu sayangi, kamu cintai. Dan rasa kesepian ini bakal dalam banget. Kamu akan merasakan di dunia ini kayaknya cuma aku seorang ya, nggak ada yang ngerti aku gitu. Karena kamu dengan orang yang kamu sayangi ini, yang tadinya cara pandang kita terhadap dunia ini sama, tiba-tiba jadi beda gitu. Yang tadinya kita terbiasa kalau kita bareng sama orang ini, dan akhirnya sekarang udah nggak lagi. Jadi kita itu ada yang kurang. Jadinya semuanya ingin meninggalkan kita. Dan kehilangan ego itu kan sama dengan kehilangan diri sendiri. Di saat ini kita tuh sebenarnya ingin menahan semuanya. Aku nggak mau semua ini pergi. Aku ingin semuanya sama kayak di awal gitu. Tapi aku pengen punya kehidupan yang baru. Like, how come?
Dan kamu akan berusaha keras banget untuk buat ini semua stay sama dengan awal dan dengan saat yang bersamaan untuk punya kehidupan yang baru. But it is impossible. Di momen ini kamu akan merasakan kamu kehilangan kendali. Kamu akan merasa kehilangan kontrol, panik, stres, frustasi yang sangat dalam. Tapi kita nggak bisa buat mereka stay. Karena kalau kita buat mereka stay, kamu akan udah nggak sefrekuensi. Tapi kalau membiarkan mereka pergi, apa yang kurang gitu? Jadi kayak serba salah di momen ini. Universe akan buat kamu merasakan emosi-emosi tersebut. Kamu akan terus merasa tertekan menghadapi masalah yang sama terus dan terus bertubi-tubi. Sampai kamu sadar, udahlah, nggak mau lagi. Dan di sini itu adalah momen-momen cobaan yang sangat dahsyat rasa sakitnya. Disinilah banyak orang nyerah. Dan buat yang nggak gagal, sukses spiritual awakening, di momen ini kamu akan benar-benar, ya udahlah, surrender aja, nyerah. Pokoknya universe akan buat kamu merasa tertekan, sampai kamu merasa enough. Udahlah, nggak mau lagi. Ambil ini kontrolnya, ambil. Udah nggak mau lagi aku, nggak mau ngontrol. Kamu di saat ini kamu akan membiarkan universe untuk ambil alih. I don't want to control this anymore. Kamu tuh adalah bagian dari universe. So, apapun yang terjadi sama kamu di saat ini, itu semua hanyalah pengalaman. Human experience itu adalah untuk kebaikanmu. For your highest good. Karena tujuan datang ke sini itu adalah untuk menambah pengalaman. Untuk belajar. Dan of course, universe nggak akan merugikanmu. Dan identitas kamu yang asli yang selama ini kamu cari-cari, yang kamu sebut dengan jati diri, identitas aslimu bukanlah yang selama ini kamu kira. Jabatanmu berapa tinggi, kamu agama apa, kamu berasal dari sosial mana, dari kampung mana, dengan gaji berapa, lingkungan sosial yang gimana. Identitas aslimu itu bukan itu. Itu hanyalah label dari ego, dari manusia itu sendiri. Tujuannya kamu dikasih ujian ini adalah untuk letting go dan go with the flow. Karena kamu adalah pecahan dari universe, so you are also the universe. Sadar itu. You are the universe that having human experience. Baca ulang. You are the universe that having human experience. Kamu adalah universe yang sedang mengalami human experience, pengalaman manusia. So basically, dunia ini adalah taman bermainmu. Yes, kamu tuh lagi main-main di sini dengan karakter dan peran yang kamu pilih. Jadi skrip hidup kamu tuh udah tertulis dengan karakter apa, kamu lahir di mana, itu semua udah tertulis. Jadi kamu datang ke sini lupa skrip, ya main-main aja. Gimana cara jalannya? Gak ada urusanmu, karena skripnya tadi udah ada dan di tangan universe. Jadi biarin aja universe kayak control. Kamu akan menjalani apa, menjalani ini, menjalani itu, menghadapi orang-orang ini, ketemu sama orang-orang berikut. Dan yang kamu jalani di sini, jam berapa kamu bangun, timeline kamu awakening, itu juga semua udah ada di dalam skrip. Dan universe akan buat kamu bangun, sentil kamu bangun dengan momen-momen yang kamu jalani di sini. So, hidup itu sebenarnya gak usah dianggap serius banget. Karena ini playground. Sampai sini udah ngerti belum? Oke, jadi lanjut lagi. Jadi kamu di sini akan sadar kalau egomu dan diri kamu yang asli itu sebenarnya terpisah. Jadi ketika ego masih ada, kamu nggak akan tahu diri asli kamu siapa. Otomatis kamu harus lepas dulu dari ego ini. Status-status yang kamu berikan dan label-label yang kamu berikan ke diri kamu sendiri. Semuanya harus lepas. Dan untuk melepaskannya, kamu harus kehilangan diri kamu gitu. Jadi disitulah kenapa kamu bisa merasakan sakit. Ego lah yang ngasih tahu kamu bahwa kamu tuh siapa. Jadi waktu ego kamu mati, kamu akan sadar bahwa sebenarnya kamu tuh hanya pengamat di sini. Kamu tuh, this is not me. Emosi ini bukan aku. Ketika kamu merasakan emosi sedih, marah, frustasi, kecewa, bingung, kamu akan sadar kalau semua ini hanyalah ilusi. Yang paling kerennya itu kamu juga akan sadar kalau orang-orang di sekitar kamu juga sama. Mereka lagi sleeping, belum bangun. Jadi itulah kenapa ada orang yang jahat, yang mereka sebenarnya lagi mainkan perannya mereka juga di sini. Dan mereka itu masih dikendalikan sama egonya. Dan kamu akan sadar, di momen ini kamu akan mengerti arti kalimat ini. Ampunilah mereka sebab mereka tak tahu apa yang sedang mereka perbuat. Pasti pernah dengar. Yang ngucapin kalimat itu udah awaken, sadar. Kamu gak akan dikontrol oleh emosi kamu lagi. Dan kamu akan sadar bahwa kamu tuh sebenarnya hanya pengamat. Emosi itu adalah cerminan dari dirimu yang masih punya status lama, yang masih dikontrol sama ego. Dan ketika kamu sadar kamu punya emosi ini, kamu akan merasa gak nyaman dan ingin berusaha
buang rasa emosi itu, rasa negatif vibes itu dari diri kamu. Jadi kamu akan menggalinya dan akan ajak dia damai. Inilah yang biasa disebut sama orang healing. Di fase ini kamu akan mulai mencari kebenaran. Fase ini akan datang waktu ego udah mati. Kamu udah melepaskan semuanya, udah letting go. Ketika kamu menghapus ego ini, kan diri kamu jadi kosong. Dan di sini adalah momen saat kamu mulai self-development. Kamu akan membangun ulang identitas kamu. Kamu bakal mulai bertanya-tanya kayak mencari-cari video di YouTube, baca buku, tentang spiritual, tentang self-development, cara menjadi orang yang lebih baik. Berharap kamu akan mendapat arahan dan mencari jawaban apa arti hidup kamu sebenarnya. Apa tujuan awal aku datang ke dunia ini. Kamu akan cari tahu siapa Tuhan, siapa kamu sebenarnya, dari mana asalmu. Dan akan terus ada dorongan yang sangat kuat untuk mengenal diri kamu lebih dalam. Dan di selang-selang kamu mencari jawabannya, kamu akan terkonek sama dirimu. Disinilah kamu merasa nyaman. Di fase ini kamu akan merasa tenang, terjaga. When you looking back, kamu akan merasakan, oh ternyata memang aku harus menjalani fase-fase menyakitkan itu. Kalau enggak, aku enggak akan sampai ke momen ini. Kamu akan sadar semua yang terjadi itu masuk akal. Kamu enggak akan khawatir tentang masa depan lagi. Karena sekarang kamu udah mendapatkan ketenangan jiwa. Di fase selanjutnya, kamu tuh udah enggak bisa fake lagi. Udah enggak bisa memalsukan diri lagi. Kamu sudah letting go semuanya, kamu udah melepaskan ego, identitas lama, identitas palsu kamu, dan kamu udah punya identitas baru. Atau kamu nggak akan mau lagi berpura-pura jadi diri kamu yang dulu, yang masih dikontrol sama ego. Kamu akan menjadi diri kamu yang authentic, yang asli, yang unik. Diri kamu yang sebenarnya, yaitu your inner child. Inner child kamu akan keluar ketika kamu sudah mencapai state ini. Yang dulunya kamu dengerin masa dilarang ini, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Sekarang kamu akan memilih, I'm gonna be myself. Everyone is special. Aku tuh spesial, aku tuh unik. Dan gak ada yang salah sama diri aku ketika aku ingin menjadi diriku. I'm a good person, I'm a kind person, I'm beautiful, I'm perfect. Kamu akan sadar tentang hal itu. Dan kamu gak akan toleransi lagi sama orang-orang toksik. Ketika ada orang toksik masuk ke dalam hidupmu, kamu itu akan cut. No way. Kamu gak akan toleransi lagi sama sesuatu yang membatasimu. Ketika ada orang-orang yang punya limiting belief dalam hidup kamu gak akan mau bergaul dengan orang itu lagi. Atau pekerjaan, lingkungan pekerjaan yang toksik, kamu mungkin akan memilih untuk, okay, I'm gonna resign. Aku gak mau kerja di sini lagi. Aku akan mencari lingkungan baru. Kamu akan sadar kalau pura-pura itu capek. I don't wanna be fake anymore. Your purpose in this life bukan itu. Kamu akan mencari, what is my purpose in this life? Karena kamu sudah menjadi diri sendiri dan menerima segala sesuatu apa adanya. Jadi energi lama pergi, energi baru datang. Karena itulah sifat energi. Energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, hanya bisa berpindah tempat. Kamu juga akan mengalami pengalaman spiritual lainnya. Contohnya kamu akan mengalami lucid dreams. Aku akan bahas next time. Kamu akan sering nampak angel number kayak 111, 222, 323, 444, 888 gitu. Kamu akan sering nampak angka-angka ini. Bukan karena kamu mencari, tapi kok angka ini sering kali muncul gitu di HP aku, di jalan gitu. Jadi karena seringnya kamu nampak, kamu akan jadi lebih aware gitu. Ada artinya ini gitu. Dan intuisi kamu akan jadi lebih tajam. Tahap selanjutnya adalah life of alignment. Artinya kamu sudah terkonek sama your inner self, your true self, your higher self. Kamu akan merasa terhubung dengan segala sesuatu di alam semesta ini. Bahkan lingkungan, pohon, tanaman, hewan. Kamu akan mulai terkonek sama mereka. Kamu juga akan mulai memaafkan semua orang, segalanya. Kalau sebenarnya semua orang itu juga udah berusaha melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Mereka hanya belum bangun dan masih dikontrol sama egonya. Kalaupun ada orang yang punya tindakan yang gak baik, kamu juga akan sadar kenapa dia bisa punya tindakan berikut. Dan dibalik sifat seseorang, itu ada alasannya masing-masing. Hanya orang yang sebenarnya gak bahagia yang akan menyakitin orang lain. Lensa yang dia pakai untuk melihat dunia itu masih dikontrol sama egonya. Egonya yang masih tersakiti, yang dibohongi, dikhianati, masih butuh validasi. Jadi cara pandang dia terhadap dunia itu mempengaruhi outcome, yaitu tindakan dia. Dan dia akan melakukan semuanya sesuai dengan kepercayaan dia yang dia terima. Karena kalau aku memandang dunia dengan lensa begini, of course aku akan terima itu informasi itu di otak aku begitu.
dia akan memandang segala sesuatu dengan sistem yang negatif. Di fase ini kamu akan sadar sebenarnya nggak ada yang baik dan nggak ada yang buruk juga. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Semua orang di sini bermain dengan peran dan karakter yang mereka pilih. Sebagai penutup dari penjelasan hari ini, aku akan jelasin kenapa ini semua terjadi. So, inti dari spiritual awakening adalah alam semesta ini, this universe, semuanya sedang naik frekuensinya, vibrationnya sedang naik. Jadi otomatis segala sesuatu, makhluk hidup yang ada di dalamnya juga harus ikut naik vibrationnya, naik frekuensi. Supaya kita tetap bisa bertahan hidup di sini, paham ya? Jadi semua orang yang tinggal di sini itu semua punya karmanya masing-masing dan harus diselesaikan. Jadi untuk meningkatkan frekuensi bumi ini, pertama kita kan harus selesaikan karma itu. Karma itu adalah hal yang diturunkan turun-temurun oleh keluarga dari kakek nenek moyang dengan cara memberikan perspektif hidup ke dalam diri kita gitu sejak kita bayi. Jadi dari keluarga ke keluarga itu biasa akan copy paste terus menerus. Jadi anak-anak yang lahir ke dunia ini sebenarnya akan punya sistem yang mirip-mirip dengan orang tuanya. Jadi orang tua kita juga dapat perspektif yang begitu, karma-karma begitu dari generasi yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi sebenarnya copy paste turun-menurun terus. Terkecuali jika ada orang tua atau kita sendiri sadar akan masalah ini dan kita ingin stop. Kita bersedia untuk memecahkan masalah ini dulu, selesaikan dulu karma ini, baru punya generasi selanjutnya. Kalau enggak, ini akan turun terus. Jadi itulah kenapa sebaiknya kita healing dulu. Healing itu bukan memperbaiki diri ya, tapi menyelesaikan diri kita. Menyelesaikan karma-karma tersebut. Berbaikan dengan diri kita, yang kita kira not authentic, yang kita kira diri kita itu nggak perfect. Kita baikkan dulu sama diri kita, jadi healing dulu, baru punya generasi selanjutnya. Jadi supaya nggak turun lagi, karmanya stop di kita. Jadi karma ini nggak akan berhenti, sampai ada yang sadar, ini nggak boleh lanjut lagi. Jadi setiap orang, dimulai dari hari lahirnya, sampai berakhir gitu, sampai dia sadar, dia akan dicuci otak terus oleh keluarganya, orang-orang di sekitarnya, dan lingkungan sosial. Semua kerangka hidup yang kita punya itu, sistem-sistem kepercayaan. Misalnya kenapa satu hari harus makan 3 kali, kenapa harus anak laki-laki yang menurunkan marga, apakah kita harus bersama dengan orang yang sama terus? Karena sebenarnya tiap orang itu dalam masa-masa tertentu akan berubah cara berpikirnya. Pasangan suami istri gitu, apakah mereka harus selamanya terus bareng? Dan kan setiap orang itu selalu berubah frekuensinya. Kalau udah gak sefrekuensi, gimana kita paksakan buat bareng? Apakah pernikahan itu sebenarnya harus ada? Pernikahan itu kan mengikat dua orang yang udah gak sefrekuensi lagi, itu kan jadi nyiksa namanya. Sistem ini dari mana datangnya? Kenapa harus anak pertama yang jadi wakil dari orang tua? Gak ada yang benar salah ya, kalau kita gak mikirin secara detail. Ini akan menjadi kerangka hidup kita selamanya, dan turun lagi ke generasi berikutnya. Bahkan kepercayaan dan limiting belief yang kita punya sekarang itu juga adalah turunan dari keluarga kita. Apakah benar hidup itu caranya harus begini? Emang kalau nggak begini gimana? Biasa kalau kita nggak mengikuti sistem atau kerangka ini, kita akan dianggap aneh oleh orang-orang sekitar kita. Dan kita dari dulunya, kita ingin dicintai, diterima, punya validasi. Jadi of course kalau kita nggak ikutin kerangka ini, kita akan dianggap aneh, satu-satunya yang aneh dalam keluarga. And we don't want that. Jadi susah banget untuk melepas. Apakah dari isi hatimu yang terdalam itu nggak bertanya-tanya? Sedangkan kita hidup bagaikan dalam film. Kehidupan manusia itu udah punya banyak kerangka dari generasi ke generasi. Ketika bumi mau berevolusi, mau naik frekuensinya, otomatis kerangka-kerangka lama, sistem-sistem lama ini harus berubah dong. Ya nggak mungkin kan kamu ingin punya kehidupan baru sambil megang kehidupan lama. It's impossible. Kamu harus ngelepasin yang lama. Jadi dimulai dari spirit-spirit yang kecil, perorangan. Jadi dalam kontrak jiwa kita itu udah ada jam bangunnya kita. Saat kita bangun, body, mind, and soul juga akan ikut berubah secara spontan. Orang yang awakening itu dia akan merasakannya itu sangat drastis, sangat spontan, sangat cepat. Makanya dia kebingungan. Dan dia akan mulai mencari jati dirinya dia siapa sebenarnya. Roh kita ini, jiwa kita ini ingin mencari tahu siapa jati diri sebenarnya. Karena dengan begitu, dengan dia tahu dia siapa sebenarnya, dia akan mendapatkan kebebasan. Karena spirit itu sebenarnya bebas. Kalau misalnya dia hidup dalam kerangka, spirit itu nggak mau hidup dalam kandang. Spirit itu ingin menjalani kehidupan yang dia mau.
bebas. Jadi selama spiritual awakening, hal-hal yang dihadapi adalah menyelesaikan semua karma-karma yang sudah diturunkan dari generasi ke generasi. Rata-rata harus menjalaninya, yang namanya dark night of the soul. Bahasa Indonesianya depresi. The universe akan memberikan kamu kesulitan. Tujuannya adalah supaya kita belajar dan berkembang dalam masa kesulitan. Masa ini sangatlah sakit, karena kita perlu merusak dan menghadapi rasa sakit yang terdalam dari hati kita, yang sudah diturunkan dari generasi ke generasi. Jadi ketika kita sudah terbiasa hidup dalam kerangka, dalam kandang, akan sulit bagi kita untuk merusak kerangka tersebut, kandang itu. Tapi demi kebaikan kita, supaya kita bisa naik kelas, supaya kita bisa ikut evolusi, supaya kita tetap bisa bertahan hidup mengikuti alur bumi ini, kita perlu menjalaninya. Karena kalau nggak ada namanya kegagalan, nggak ada kesulitan, mohon tanya dari mana kita akan belajar. Kita nggak akan punya kesempatan belajar kalau nggak ada namanya kegagalan. Kalau kita di zona nyaman terus, kita nggak akan pernah bisa belajar. Sebagai contoh ya, mama marah sama kita. Biasanya kita melawan. Jadi ketika mode ini berulang terus-menerus, jadi mama marah kita lawan, mama marah kita lawan. Jadi berantem, mama marah kita lawan. Itu akan ulang terus-menerus, dan ini akan menjadi karma. Dan selanjutnya, ketika kamu awakening, kamu akan sadar kenapa mama bisa marah, kenapa mama melarang. Sebenarnya mama tuh nggak percaya diri. Dia memandang dunia, memandang kamu, dia takut kamu terluka sebenarnya, tapi dia menggunakan lensa dia, cara dia menghadapi dunia, cara dia melihat dunia, dan dia menaruh ekspektasi itu ke kamu. Dia nggak percaya diri sama dirinya sendiri, jadi dia melampiaskannya ke kamu. Alasannya dia takut kamu terluka, dia takut kamu kurang baik, dia takut kamu nggak bisa bertahan hidup di sosial, karena rasa tidak aman dari mama ini yang buat dia marah. Supaya kita mengerti rasa kekhawatirannya, kalau dia tuh sayang sama kita, dia nggak ingin kita celaka atau kenapa-napa di sana. Jadi sebenarnya rasa marah mama ini nggak ada hubungannya sama sekali dengan value kamu, harga diri kamu, atau siapa diri kamu sebenarnya. Nggak ada sama sekali hubungannya. Jadi ketika kamu mengerti akan hal ini, lain kali mama marah, kamu udah ngerti polanya, dan kamu nggak akan nangkap energi negatifnya mama, dan kamu hanya akan senyum like, oh you know kenapa dia begitu, dan kamu nggak akan lawan mama lagi. Jadi kalau udah sampai ke sini, itu artinya kita udah menyelesaikan karma. Untuk tahu kita punya karma apa dalam hidup kita, perhatikan aja apa yang terjadi terulang terus menerus dalam hidup kita, itulah karma kita, dan kita perlu selesaikan itu. Kedua, ketika frekuensi kita naik, maka akan ada beberapa perubahan khusus sama kita. Kita akan mulai sadar kalau dunia ini ilusi, palsu, dan mulai mempertanyakan arti kehidupan. Mulai ingin mencari tahu kita ini apa sebenarnya. Universe akan kasih kita pelajaran supaya kita bisa berkembang. Tujuan utamanya adalah untuk buat kita nyerah. Buat kita sadar kalau sebenarnya kita ini nggak bisa ngontrol. Semuanya itu dikontrol sama universe. Dan juga sekaligus mengajarkan ke kita bahwa kematian itu bukanlah akhir. Yang mati itu hanyalah tubuh ini. Tapi roh kita itu nggak bisa mati. Ketiga, kalau kita ini adalah spirit yang sedang menjalani pengalaman manusia. Spirit having human experience. Jadi kalau nggak ada tubuh ini, kita nggak akan bisa mengalami pengalaman ini. Dan otak manusia adalah salah satu organ dalam tubuh ini. Dia hanyalah sebuah alat bagi kita untuk menjalani physical reality ini. Mekanisme otak kerjanya dikontrol oleh pikiran bawah sadar. Hari demi hari kita memprogram diri kita sesuai dengan sistem kepercayaan kita yang kita udah dicuci otak oleh keluarga kita. Sampai suatu hari kita semua akan sadar, tunggu dulu. Ini nggak seharusnya begini. Ada yang nggak beres itu. Suara di kepala aku nih bukan aku. Itu sebenarnya ego. Ego kita adalah mekanisme yang dibentuk sama otak kita sendiri. Tujuannya untuk melindungi kita supaya kita bisa bertahan hidup di situ. Kita yang sebenarnya adalah jiwa yang transcendent dan higher self kita atau diri kita yang lebih tinggi lah yang mengontrol, menentukan arah jalan kita. Aku juga akan jelaskan tentang higher self itu apa.
the next time. Simpulannya, hidup kita itu sebenarnya hanyalah sebuah game. Tiap game itu kan juga punya karakternya masing-masing. Drama apapun yang kita tonton, semuanya itu ada karakternya dan ada keunikannya, kelebihannya, kekurangannya masing-masing. Sama sebenarnya. Hidup kita itu semuanya udah punya naskahnya, udah punya topiknya sebelum kita lahir di sini. Sama sutradara mau memainkan film, semua naskahnya udah ditulis, sama persis. Keempat, ini dunia akan runtuh. Kita semua akan sadar kalau ini semua kan hanya game, hanya ilusi, palsu. Ini semua hanyalah pengalaman. Dunia ini beneran ilusi atau bukan, itu nggak penting. Misalnya kita beneran tahu kita ini ilusi, palsu, terus kita bisa apa? Kita nggak bisa apa-apa. Kita tetap ada di sini gitu. Kita nggak bisa kabur dari fakta ini. Bahkan ketika roh kita meninggalkan tubuh ini, roh kita tuh masih ada dalam sistem universal ini. Kita nggak bisa kabur kemana-mana. Ketika kita udah menjadi roh kita ini pun punya perjalanan hidupnya. Ada yang harus dijalaninya lagi. Jadi momen spiritual awakening itu adalah ketika kita sadar bahwa yang kita jalani di sini itu hanyalah kita sedang memainkan sebuah peran di bumi ini. Semuanya drama. Kita semua tuh sebenarnya punya banyak identitas yang berbeda. Spiritual awakening itu beda-beda di tiap orang. Ada yang jalaninya relax, ada yang jalaninya itu super banget. Jadi apapun yang kita jalani di sini itu sebenarnya pilihan kita sendiri, di naskah kita sendiri. Kita udah setuju bahwa inilah yang akan kita jalani. Ketika tingkat kesadarannya sudah tinggi, disinilah disebut awakening. Artinya pikirannya udah mulai jernih dan melihat alam itu sudah enlightenment, udah tercerahkan, udah sadar sepenuhnya, sudah mengerti bahwa dunia hanya ilusi, waktu itu nggak ada, segala sesuatu punya energi dan frekuensinya masing-masing, nggak ada yang namanya baik, jahat, beruntung atau sial, karena hal itu adalah tanggapan dari kesadaran orang yang belum sadar gitu, yang masih dalam kondisi ego. Kalau dalam agama disebut pencerahan, kalau spiritualis bilang ini spiritual awakening, scientist bilang it's quantum physics, ateis bilang it's placebo effect, orang beragama bilang it's prayer, and spiritualis bilang it's law of attraction. Intinya kalau udah awakening, udah sadar, sebenarnya semua tuh sama, cuman pengungkapannya beda. Dan tujuannya semua sama, yaitu untuk menaikkan kesadaran, untuk buat kita sadar kita itu siapa. Jadi ibaratkan ada jiwa sebagian orang adalah jiwa mahasiswa, ada jiwa sebagian orang itu jiwa anak SD, nggak peduli umur ya. Sebenarnya nggak ada kekurangan atau nggak ada kelebihan juga. Tiap orang itu tepat di mana dia seharusnya berada. Nggak ada pembatas antara gender, kewarganegaraan, status sosial, kekayaan, umur juga. Spiritual tuh nggak memandang itu semua. Nggak ada kerangka yang mengurungmu. Semua orang tuh sama. Kita adalah spirit yang sedang menjalani pengalaman manusia. Udah gitu titik. Ada beberapa orang yang sudah master, yang udah tercerahkan, terbangun di masa lalu dan rohnya kembali ke bumi ini untuk menaikkan frekuensi bumi. Contohnya ya, ada beberapa tokoh yang kita kenal kayak Yesus, Muhammad, Kuan Yin, Milefo, dan lain-lain. Orang-orang ini udah awaken. Era yang kita jalani sekarang itu adalah kitab Wahyu yang disebutkan dalam Alkitab. Dan kalau dalam agama Buddha itu disebut dunia akhir. Arti Wahyu sendiri itu artinya membuka tabir. Membuka tabir yang menutupi. Bukan akhir dari dunia, tapi itu artinya membuka tirai yang menutupi kesadaran manusia selama ini. Yaitu roh yang sedang menjalani human experience yang dari tadi aku sebutin. Dalam 20 tahun mendatang, keseluruhan sistem kita akan mengalami perubahan yang sangat besar. Artinya era lama akan berakhir dan akan disambut dengan era yang baru. Semua orang bergerak menuju era yang baru. Jadi mulai sekarang kita itu harus lebih fokus menghadapi diri sendiri, fokus untuk menjadi versi diri terbaik bagi diri kita sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, orang-orang akan terlahir kembali, yaitu spiritual awakening. Semua orang akan terpengaruh. Cukup jaga kondisi diri sendiri aja, karena setiap jiwa yang datang ke bumi ini punya tugasnya masing-masing dan misi yang akan dijalaninya masing-masing. Dan setiap jiwa yang datang ke sini itu punya hal yang akan dipelajari. Jiwa yang belum siap untuk awakening atau masih dikontrol sama egonya, mau kita sadarkan, mau kita ngomong sampai mulut nih berbuih, kalau dia belum waktunya awaken,
percuma gitu. Dia nggak akan mengerti. Biarkan. Kita fokus saja sama diri kita. Misalnya kita yang udah awakening, ya udah fokus beresin diri sendiri, siap-siap keluar, siap-siap menghadapi dunia yang baru. Jiwa dengan tingkat kesadaran atau tingkat kedewasaan yang beda juga akan mengalami pengalaman spiritual awakening yang berbeda. Singkatnya, jiwa kita tahu mau ngapain dia di sini. Kalau misalnya kamu udah tertarik sama spiritual, artinya kamu sudah awaken. Jiwa kamu udah mengalami kemajuan. Kalau belum, orang yang frekuensinya masih rendah, belum awakening, nggak akan tertarik untuk nonton video ini. Dia nggak akan mau mengeksplor dunia spiritualitas gitu. Karena jiwamu udah tahu kamu tuh mau ngapain, kamu cukup perlu ikuti aja intuisi kamu. Jadi gimana caranya biar kita bisa tahu, bisa dengar suara jiwa kita, intuisi kita lebih jelas? Yaitu dengan rendahkan ego kita. Buat ego ini mati gitu. Kita harus menghapus ego kita, yaitu yang udah aku jelasin tadi di depan. Harus melewati semua ini, kita harus matikan ego, buang semua kepercayaan lama, supaya kita bisa mendengar suara kita yang asli, yaitu jiwa kita. Atau biasa kita sebut dengan our higher self. Itulah kenapa kita menjalani spiritual awakening. Mengenai apa itu higher self dan bagaimana kita bisa terkonek sama our higher self, next time aku akan jelasin. Semoga video penjelasan hari ini bisa membantu kalian untuk mengerti kondisi fisik, jiwa, pikiran kalian yang sedang kalian jalani saat ini. Dan mungkin kalian akan bertanya, kapan spiritual awakening ini akan berakhir? Cobaannya tidak akan berakhir. Bahkan sampai roh kita meninggalkan tubuh kita ini, masih ada yang harus dihadapi dan dijalani oleh roh kita sendiri. Universe ini adalah infinite realm. Tidak ada ujung, tidak ada akhir, tidak ada awal. Karena kembali lagi sifat energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan. Hanya akan terus berputar dan berpindah tempat. Roh kita itu energi. Kita hanya akan makin belajar, makin dalam. Pada akhirnya kita akan lebih fokus sama perkembangan spiritual kita. Jadi universe ini sebenarnya ilmunya sangat dalam. Sampai mana spiritual awakening ini akan berlangsung, nggak ada akhirnya. Kamu akan terus belajar. Itulah kenapa aku nggak akan ngajarin how to attract specific person. Karena sebenarnya kayak law of attraction, law of assumption itu hanyalah basic dari universe. Hukum-hukum universal. Karena sebenarnya kalau kita pelajari lebih dalam, otak manusia ini nggak bisa mengkonsumsi ilmu-ilmu begitu. Karena kemampuan kita terbatas. Susah untuk mengerti pelajaran-pelajaran universal yang lebih dalam. Bahkan spiritual awakening itu baru awal. Setelah kamu mencapai fase enlightenment, terbuka, tercerahkan, kamu nggak akan tertarik lagi dengan yang namanya materialistic. How to attract specific person, dengan kekayaan-kekayaan duniawi, kamu nggak akan mencari itu lagi. Yang kamu kejar hanyalah spiritual, tentang kejiwaan ini. Intinya, ketika kamu sudah berusaha untuk menjadi yang terbaik, the right person akan datang. You attract what you are. Oke, sampai sini aja dalam banget penjelasan hari ini. Sampai sini, kalian rasa kalian udah sampai tahap mana? Coba tulis di kolom komentar. Dan misalnya kalau ada pengalaman lain yang kalian jalani yang nggak tersebutkan oleh aku, coba kalian tulis juga di kolom komentar. Karena tujuan channel ini adalah untuk membantu teman-teman yang sedang mengalami kebingungan dalam spiritual awakening. Hope this video is helpful for you. See you in the next video.